Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya Dinda Ayu Puspitasari, saya dari kelas A1 dengan nomor NIM 211F10191. Dalam menjalankan tugas UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu masalah sosial, yakni Ibunda Sugihartati SPD MPD, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kembali ya tentang materi yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Jadi materinya itu adalah konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Jadi apa masalah sosial itu? Oke, jadi masalah sosial itu merupakan dampak ya dari berbagai interaksi sosial. Baik interaksi sosial dari antar individu, kemudian antar individu dengan kelompok atau bahkan dari antar kelompok saja. Jadi, interaksi sosial, itu dapat menghasilkan sebuah, integrasi dan juga di sisi lain, interaksi sosial itu juga dapat menghasilkan konflik dengan, pihak lainnya, seperti itu. Eee, tapi tidak hanya itu saja ya tentang pengertian, masalah sosial ini. Jadi, ada beberapa para ahli yang telah ikut mengartikan, masalah sosial tersebut. Seperti halnya dikatakan oleh Sarjono Srekanto ya. Beliau mengatakan bahwa masalah sosial itu suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan dan juga masyarakat karena dapat membahayakan kehidupan kelompok manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya semisal kita ambil dari lingkungan masyarakat ya. Nah, di lingkungan masyarakat itu kan pasti ya ada yang namanya nilai dan juga norma ya. Kita sebagai manusia pasti membutuhkan uang, pasti menginginkan uang. Tapi kita harus berpikir bagaimana cara kita untuk mendapatkan uang. Kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus bekerja keras ya. Tapi ada beberapa kelompok sosial ya yang mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak baik, ya, seperti kriminalitas. Contoh seperti mencuri ya, itu kan sudah termasuk permasalahan sosial ya, karena eee, di suatu kelompok sosial ya, itu tidak menginginkan menginginkan hal tersebut terjadi pada lingkungannya, gitu kan. Nah, karena apa? Ya karena itu tadi, dapat membahayakan kehidupan kelompok manusia atau sosial. Baik, kemudian yang kedua ada menurut Richard ya. Richard sendiri juga berpendapat bahwa masalah sosial itu adalah pola perilaku dan juga kondisi yang tidak diinginkan dan juga tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat gitu ya. Oke, kondisi yang tidak diinginkan seperti apa itu? Seperti kenakalan remaja ya, kemudian kemiskinan, kemudian, ketidakadilan dalam hukum, aturan, ya seperti itu. Itu kan juga termasuk dalam permasalahan sosial ya kan. Kira-kira hal tersebut, dapat diinginkan atau tidak dalam masyarakat? Pastinya tidak kan, pastinya, masyarakat itu, menginginkan keadilan dalam aturan, kemudian dalam hukum, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab masalah sosial. Jadi faktor penyebab masalah sosial itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada faktor biologis, kemudian ada faktor psikologis, kemudian ada faktor sosial budaya dan juga faktor ekonomi. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada faktor biologis. Jadi faktor ini biasanya muncul akibat ketidaksesuaian antara lingkungan kesehatan dengan masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial seperti kurangnya gizi pada masyarakat, kemudian
terjadinya penyakit-penyakit menular seperti itu. Bisa juga hal ini terjadi karena, kurangnya fasilitas-fasilitas, kesehatan bagi masyarakat. Contohnya saja yang masih saja kita alami ya, yang masih saja, berlangsung ya pada akhir-akhir ini yaitu, adanya penyakit menular ya, yaitu COVID-19. Jadi, permasalahan itu bukanlah menjadi, permasalahan sosial saja ya di lingkungan masyarakat, akan tetapi, eee, merugikan masyarakat. Entah itu, seperti, kehilangan penghasilan ya, kemudian, banyak sekali pengangguran di mana-mana, seperti itu. Oke, yang kedua ada, faktor psikologis ya. Jadi, faktor psikologis ini, apa ya, masalah ya, yang sering didapat atau sering muncul ya suatu psikologi masyarakat itu sangat lemah. Contohnya ya seperti halnya ketika kita sedang stres ya, kemudian ketika kita sedang, mempunyai beban yang berat ya, kemudian ketika kita itu mempunyai tugas-tugas yang menumpuk ya, sehingga kita itu kadang merasa kita tuh mempunyai luapan emosi, sehingga nantinya bisa saja memicu konflik antara anggota masyarakat seperti itu. Kemudian yang ketiga ada faktor sosial budaya ya. Oke, jadi yang dimaksud oleh faktor ini eee, merupakan suatu kebudayaan yang, semakin berkembang pada masyarakat. Akan tetapi, mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial seperti, perkawinan pada usia dini, kemudian kawin cerai ya, atau bahkan kenakalan pada remaja. Atau, masalah yang seperti, yang saat ini, saat ini dirasakan di negara kita ya, yaitu, sedang masuknya terus-menerus budaya asing, seperti itu. Baik, yang terakhir ada faktor ekonomi ya. Jadi, faktor ekonomi ini contohnya seperti, kemiskinan ya. Nah, dalam masalah, kemiskinan ini biasanya yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah ya kan. Karena, pemerintah, bisa jadi kurang menyediakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Dan juga, jika masyarakat mengalami permasalahan ini, permasalahan kemiskinan ini akan mengakibatkan sangat rentannya, anggota masyarakat untuk, melakukan tindakan kriminalitas ya. Dan juga kekurangan ekonomi, dapat dijadikan suatu alasan atau, pembenaran dalam melakukan tindakan tersebut, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita, masuk pada pembahasan kriteria dari masalah sosial ya. Jadi, kriteria masalah sosial itu juga, terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada gejala, kemudian ada sumber, kemudian ada pihak yang menetapkan, kemudian ada sifat ya, dan juga ada, perhatian masyarakat. Oke, kita akan, bahas satu persatu. Dari yang gejala. Jadi, masalah itu kan bisa terjadi karena, adanya perbedaan ya antara, nilai yang dianut dengan masyarakat. Nah, dengan kondisi, di kehidupan nyata ya, masyarakat itu bisa memiliki, masalah sosial yang pastinya berbeda-beda ya dengan masyarakat lainnya, dan juga tergantung dengan nilai yang dianut. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan gejala dari masalah yang terjadi. Dan juga gejala ini pun, tidak bisa dipukul rata ya, karena sangat bergantung pada, nilai-nilai yang dianut tersebut. Seperti misalnya, di kebanyakan, di daerah di Indonesia ya, semisal, ada masyarakat Indonesia yang, mohon maaf ya, memakai
pakaian yang tidak sopan, terbuka ya. Nah, itu kan sudah menjadi, apa ya, pandangan yang negatif ya dari masyarakat-masyarakat, lainnya. Tetapi berbeda dari negara-negara lainnya, negara-negara, luar ya seperti Eropa dan juga Amerika Serikat. Nah, itu bahkan, menjadi suatu yang wajar ya yang suatu suatu yang wajar dilakukan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua ya, yaitu sumber. Jadi dari banyaknya masalah sosial di Indonesia, biasanya kan berasal dari kondisi dan juga proses sosial di masyarakat. Tapi selain itu ya, masalah sosial itu bisa juga muncul akibat bencana alam. Misalnya, ketika terjadi banjir ya di beberapa wilayah. Beberapa korban banjir itu kan bisa, saja mengalami kemiskinan ya akibat, seluruh harta bendanya itu terseret banjir ya. Nah, yang perlu digarisbawahi ya, yang merupakan, masalah sosialnya itu bukan banjirnya, akan tetapi kemiskinannya hanya yang terjadi pada korban tersebut, seperti itu. Baik, yang ketiga yaitu ada pihak yang menetapkan ya. Jadi, masalah sosial itu ditetapkan oleh, common sense ya, di masyarakat terhadap gejala yang ada. Nah, ketika, timbul hal yang tidak selaras ya, antara fenomena sosial, dengan, keadaan nyatanya ya, nah, maka akan timbul gejala sosial akibat common sense ini dari, masyarakat setempat yang menetapkan hal tersebut sebagai, gejala sosial. Jadi, masalah sosial ini tidak bisa diklaim, oleh salah satu individu saja. Itu ya. Kemudian ada, poin yang ke nomor 4 ya, yaitu, sifat ya. Oke, sifat. Jadi, sifat ini merupakan, termasuk masalah sosial ya, yang memiliki dua kategori, yaitu laten atau sembunyi, kemudian nyata. Jadi masalah sosial itu, jadi maaf, jadi masalah sosial laten itu adalah masalah sosial yang tidak bisa disadari ya oleh masyarakat gitu ya. Namun tetap memiliki dampak. Contohnya pencemaran perusahaan akibat limbah perusahaan gitu ya. Kemudian, kalau yang masalah sosial nyata, itu, adalah masalah sosial yang benar-benar terlihat secara langsung oleh masyarakat. Contohnya, permasalahan kemiskinan yang ada di, masyarakat. Baik, untuk yang, terakhir ada perhatian masyarakat ya. Jadi tidak semua masyarakat sosial itu, menjadi perhatian masyarakat, gitu ya. Dan juga sebaliknya, tidak semua yang menjadi, perhatian masyarakat adalah masalah sosial. Nah, misalnya ketika terjadi kecelakaan nih, tentunya, akan menarik perhatian ya, akan menarik perhatian masyarakat. Tetapi hal ini bukanlah, termasuk masalah sosial seperti itu. Kemudian ada lagi contoh kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Itu itu juga belum tentu menjadi apa ya, pusat perhatian masyarakat sekitar gitu. Karena mungkin saja masyarakat sekitar di wilayah tersebut itu sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti itu. Oke, kita eh, ke dampak permasalahan sosial ya. Jadi dampak permasalahan sosial itu eh, ada sisi positifnya dan juga ada posisi negatifnya. Jadi kalau untuk yang negatifnya itu seperti bencana alam, kemudian pengangguran, kemudian perilaku yang menyimpang, kemudian ada kesenjangan sosial dan juga perpecahan kelompok. Kalau untuk yang positifnya seperti munculnya norma dan juga nilai baru ya, kemudian adanya
perubahan sosial ekonomi, dan juga struktur sosial yang lebih dinamis. Baik, yang terakhir ada em, cara ya bagaimana kita itu bisa memecahkan suatu permasalahan sosial yang gunanya untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik lagi. Yaitu kita harus mengadakan musyawarah secara rutin ya, kemudian menjalin ikatan yang baik antara masyarakat, pemerintah ya seperti itu. Kemudian menanamkan sikap dan juga pengertian dalam bertindak ya. Kemudian mengadakan acara pengenalan jika pemerintahan ingin membuat sistem baru atau sebagainya ya. Kemudian terakhir yaitu menanamkan introspeksi pada warga dan juga pemerintah agar keduanya ini bisa berpikir dahulu sebelum berargumen seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Jikalau ada kata maupun informasi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya Dinda Ibu Sari, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.